Assalamualaikum sahabat sukses. Ketemu lagi dengan saya di channel Seiko06. Pernahkah kalian bertanya-tanya tentang negara yang terkurung daratan? Apakah menjadi negara yang terkurung oleh daratan merupakan sesuatu yang menguntungkan? Ataukah kalian belum tahu apa itu negara landlocked atau negara yang terkurung daratan? Apabila seperti demikian, maka video ini sangat cocok bagi kalian. Karena pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian negara yang terkurung daratan atau landlocked, dan juga akan membahas apakah negara yang terkurung daratan itu menguntungkan atau malah merugikan. Menarik. Simak terus pembahasannya. Apa itu negara yang terkurung daratan atau landlocked? Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut negara yang terkurung daratan. Misalnya ada yang menyebutnya dengan negara daratan, negara terkunci, negara yang terkurung daratan, negara yang tidak berpantai, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di video kali ini saya akan menggunakan istilah negara yang terkurung daratan. Negara yang terkurung daratan atau landlocked countries merupakan negara yang tidak mempunyai pantai dan seluruh wilayahnya dikelilingi oleh daratan, atau dengan kata lain, negara ini berbatasan langsung dengan daratan dari negara lain. Untuk jumlah negara yang terkurung daratan itu cukup beragam, karena ada sumber yang mengatakan berjumlah 48 negara, 44 negara, 42 negara, 37 negara, dan ada juga sumber yang mengatakan 32 negara. Jadi manakah yang benar? Untuk hal tersebut saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, akan tetapi menurut saya perbedaan tersebut bisa terjadi karena perbedaan indikator yang digunakan dalam menentukan negara landlocked. Nah, di sini saya akan menggunakan sumber yang mengatakan 32 negara. Jadi, rinciannya sebagai berikut. 16 negara landlocked atau yang terkurung daratan di Afrika. Terdapat 10 negara di Asia, 4 negara di Eropa, dan 2 negara di Amerika Latin dan Karibia. Negara-negara tersebut contohnya seperti negara Afrika Tengah, Burkina Faso, Laos, Makedonia, dan Paraguay. Yang selanjutnya kita akan membahas kelemahan negara yang terkurung daratan. Secara geografis, letak negara yang dikelilingi oleh daratan negara lain merupakan posisi yang tidak menguntungkan. Kita tahu bersama kalau daerah pesisir biasanya lebih kaya dibandingkan dengan daerah pedalaman. Karena daerah pesisir mempunyai akses yang lebih luas ke daerah luar, mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut, dan mampu menginisiasi perdagangan internasional. Sedangkan daerah atau negara pedalaman tidak mampu melakukan itu semua. Apakah teman-teman tahu kalau ternyata letak geografis suatu negara bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Apabila negara yang terkurung ingin mengakses, misalnya, fasilitas pelabuhan, maka negara tersebut harus melewati wilayah negara lain. Negara yang dilewati disebut dengan negara transit. Nah, jadi di sini negara transit akan menjadi perantara bagi masuk dan keluarnya barang-barang dari negara terkurung tersebut. Karena jalur perdagangan internasional dari negara terkurung harus melewati negara lain,
maka akan banyak rintangan yang perlu mereka lalui seperti urusan administrasi, hukum maupun politik. Jadi negara terkurung harus mengikuti segala peraturan yang berlaku di negara transit. Sehingga di sini negara-negara terkurung perlu membangun hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangganya. Sebenarnya banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh negara terkurung. Namun salah satu masalah yang perlu mendapat sorotan adalah masalah biaya transportasi. Karena biaya transportasi kargo internasional di negara terkurung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang di pesisir laut. Jadi kesimpulannya adalah negara terkurung daratan sangat bergantung dengan negara-negara di sekitarnya. Selain itu, letaknya yang tidak menguntungkan ditambah dengan tingginya biaya transportasi kargo internasional membuat mayoritas negara-negara terkurung menjadi negara yang sulit untuk berkembang atau maju. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu kalimat dari Collier, yaitu jika Anda adalah negara pesisir, maka Anda melayani dunia. Tapi jika Anda landlocked, maka Anda melayani tetangga Anda. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.